Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dalam bentuk video yang membahas tentang analytical hierarchy proses atau yang biasa kita sebut dengan AHP. Materi ini dibuat oleh saya sendiri, Surya Lestari, NPM 022034. Definisi AHP, analytical hierarchy proses atau AHP, menurut beberapa pakar dapat disimpulkan bahwa AHP yaitu metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif perihal pentingnya setiap variabel secara relatif, serta memutuskan variabel mana yang memiliki prioritas yang paling tinggi guna mendapatkan hasil pada situasi tersebut. Langkah-langkah metode AHP: yang pertama, mendefinisikan masalah. 2. Menetapkan prioritas elemen. 3. Sintesis. 4. Mengukur konsistensi. 5. Hitung konsistensi indeks. 6. Hitung konsistensi rasio. 7. Memeriksa konsistensi hierarki. Struktur hierarki AHP ini merupakan contoh dari struktur pada menetapkan perumahan KPR terbaik. Dilihat dari kualitas bangunan, fasilitas, lokasi. Di sini ada contoh 3 perumahan, yaitu perumahan Grand Garden, Prita Estate, dan Proland. Ketiga ini masing-masing memiliki kualitas, fasilitas, dan lokasi, akan tetapi mana perumahan yang memiliki kualitas bangunan, fasilitas, dan lokasi yang terbaik. Skala penilaian AHP. Di sini ada nilai dan keterangan. Nilai 1, kriteria atau alternatif A sama penting dengan kriteria atau alternatif B sama penting. Jadi kriteria A sama B itu sama-sama penting. Nilai 3, A sedikit lebih penting dari B, cukup penting atau satu level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Nilai 5, A jelas lebih penting dari B, lebih penting atau 2 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Nilai 7, A sangat jelas lebih penting dari B, sangat lebih penting atau 3 level lebih penting dibanding kriteria lainnya. Nilai 9, mutlak lebih penting dari B, mutlak lebih penting atau 4 level lebih penting dibandingkan kriteria lainnya. Nilai 2, 4, 6, dan 8 memiliki keterangan apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. Nilai random konsistensi indeks ini merupakan sebuah tabel random index dengan catatan nilai konsistensi rasio semestinya tidak boleh lebih dari 10%. Jika tidak, maka penilaian yang telah dibuat mungkin dilakukan secara random dan perlu direvisi. Jadi kemungkinan nilai akhir yang didapatkan itu tidak sampai dengan 1. Tabel menentukan kriteria A atau B berdasarkan kualitas. Dalam memilih sepatu, mana sepatu yang memiliki kualitas terbaik? Di sini terdapat kriteria A, skala penilaian, dan kriteria B. Di sini Nike dan Adidas bernilai 5, yang termasuk dengan kriteria A. Nike dan Reebok bernilai 3, Nike dan Converse bernilai 5, Nike dan New Balance bernilai 2. Adidas dan Converse bernilai 4, Reebok dan Adidas bernilai 4 pada kriteria B, Reebok dan Converse bernilai 5, Reebok dan New Balance bernilai 1, New Balance dan Adidas bernilai 2, New Balance dan Converse bernilai 2. Kita next ke langkah selanjutnya. Langkah 1, menentukan nilai matrik perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Nike dan Nike nilainya 1, Adidas dan Adidas nilai 1, Reebok dengan Reebok nilainya 1, Converse sama Converse nilainya 1, New Balance dan New Balance nilainya 1. Pada kolom Nike baris Adidas bernilai 5, dan nilai Adidas pada baris Nike bernilai sebaliknya 1/4 dari 5.
Ini kita pasang rumus 1 dibagi 5, nilainya 0,20. Kita coba sekali lagi. Pada kolom naiki baris ribok bernilai 3, baris naiki kolom ribok bernilai 1/4. Ini kita pasang rumus. Nah, jumlahnya 0,33. Itu pun yang selanjutnya. Untuk jumlah itu saya jumlahkan dari per baris. Setiap baris dijumlahkan. Begitupun yang lainnya. Kita lanjut. Next, langkah kedua, melakukan normalisasi angka. Di sini kita masukkan nilai 1 dibagi dengan jumlah, hasilnya 0,445. Normalisasi angka ini merupakan nilai pada tabel perbandingan dibagi dengan jumlah. Ini sudah saya jumlahkan. Tinggal kita next. Untuk jumlah itu masing-masing baris sudah saya jumlahkan dan nilainya semua sama, bernilai 1. Jika nilainya 1 berarti nilai yang kita dapatkan sudah normal. Ini terdapat jumlah kolom. Jadi kolom ini kita jumlahkan. Ini hasilnya. Ini kita jumlahkan, ini hasilnya. Jumlahkan hasilnya juga. Dan kita jumlahkan ini hasilnya juga. Nah, selanjutnya kita mencari priority vektor. Gimana sih cara mendapatkan hitungan priority vektor ini? Ini saya sudah mendapatkan nilainya, tapi saya akan ulang cara mencari jalannya. Sum. Jadi jumlah nilai yang sudah kita jumlahkan tadi dibagi dengan jumlah keseluruhan dari nilai tersebut. Hasilnya 0,42. Sama. Jadi cara mencari priority vektor dengan menjumlahkan kolom dan hasil jumlah. Next, kita masuk ke langkah ketiga, menghitung konsistensi, menghitung uji konsistensi, melakukan perkalian matrik antara matrik perbandingan. Ini kita salin, karena sama kita salin aja. Nah, ini kita salin nilai yang pertama. Ini hasil priority vektor tadi. Kita buat tabel baru. Kita jumlahkan. Nilai 1. Naiki. Kita kalikan priority vektor. Ditambah. Dikali lagi, ditambah,
Jadi menghitung uji ini menjumlahkan nilai pada kolom nilai pertama tadi yang dikalikan dengan priority vector. Nah, ini hasilnya. Kita bulatkan jadi kecil. Ini tabel hasil kali ya. Ini kita atur rumusnya dulu. Ini kita ke bawah. Nah, ini semua hasilnya. Hasil dari perkalian. Hasil dari kali ya. Ini tambah tabel. Di sini kita membuat tabel baru. Tabel hasil kali dibagi priority vector. Kita jumlahkan hasil kali dibagi dengan priority vector. Ini hasilnya. Kita bulatkan. Kita jumlahkan satu-satu. Nah, ini merupakan hasil dari kali dan priority vector. Kita sudah dapat nilainya. Sekarang kita menjelaskan nilai masing-masing sel pada vektor tersebut dibagi dengan nilai masing-masing sel pada vektor priority. Ini hasil vektor tadi. Hasil vektor 26,8 ini jumlah dari hasil kali dibagi dengan vektor. Dibagi 5, dapat nilai 5, itu karena tabel kita 5, dan hasilnya 5,36. Hitungan nilai konsistensi indeks CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi N dikurang 1. 5,36 dikurang 5 dibagi 5 kurang 1, itu hasilnya 0,36 dibagi 4 sama dengan 0,09. Hitung nilai konsistensi rasio berdasarkan nilai random index. Rumusnya CR sama dengan CI per RI dibagi dengan RI. Ini rumusnya. Hasil akhir tadi 0,09 merupakan nilai CI nya, 1,12 merupakan RI nya. Kita bagi dan hasilnya sama dengan 0,08. Nilai 0,08 ini menyatakan bahwa rasio konsistensi dari hasil penilaian membandingkan di atas mempunyai rasio 8%, sehingga penilaian di atas dapat diterima karena lebih kecil dari 10%. Baik, terima kasih. Demikian paparan video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.